Kita lanjutkan kembali Pak Sul. Nah ini kan Pak Sul tadi juga sudah menjelaskan bahwa kita juga memiliki banyak sekali proyek-proyek yang sudah berjalan sampai Iya, dengan saat ini. Nah dari yang Pak Sul lihat selama monitoring, itu terlihat bisa membuat pertumbuhan ekonomi Makassar ini semakin bertumbuh di tahun 2024. iya. Jadi kalau kita bicara proyek strategis daerah, memang Pak Wali Kota Makassar sudah apa namanya membuat surat SK keputusan untuk beberapa proyek strategis yang menjadi tentunya prioritas untuk dilaksanakan tahun 2024 ini. Ya, Misalnya yang pertama terkait mengenai proyek strategis untuk program kemiskinan, ya, oke. penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, ya, Mhm. kemudian ada juga untuk infrastruktur, misalnya rehabilitasi untuk lapangan karebosi, ya, kemudian ada juga terkait mengenai CCTV lorong, ada juga lorong wisata. Betul, ya. Itu semua apa namanya program strategis yang harus menjadi prioritas dikerjakan untuk tahun ini, karena ini berdampak kepada perekonomian masyarakat. Misalnya lorong wisata yang menjadi salah satu janji Bapak Wali Kota Makassar untuk membuat lorong wisata di seluruh Kota Makassar, 1 tahun 1.000 lorong itu Mhm. kan terkait mengenai bagaimana meningkatkan value dari sebuah lorong Iya, supaya bisa dikunjungi. betul. Nah, ini juga masuk dalam termasuk di dalam peningkatan perekonomian UMKM yang ada di dalamnya. Betul, dan Ya, masuk juga ke bagaimana kita bisa menjaga kebersihan ya, lingkungan. itu faktor utamanya. Itu Betul. sudah dasarnya. Dasarnya Mhm. lorong wisata itu harus bersih, Iya. ya, harus hijau. Mhm. Ya, tetapi ada value yang ada di dalamnya yang harus menjadi daya tarik orang untuk berkunjung ke sana. Mhm. Ya, nah, misalnya dari segi perizinan. Kalau segi perizinan, semua yang menjadi lorong wisata yang punya potensi untuk dikembangkan UMKM itu akan diberikan langsung izin. Jadi Oke. pelayanan direct langsung ke situ, misalnya seperti itu. Kemudian dari dinas koperasi memberikan bantuan, ya, untuk terkait mengenai pengembangan untuk UMKM-nya yang Oke. ada di dalam lorong itu. Nah, inilah yang menjadi dijadikanlah proyek strategis ini untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di. Dan ini cukup pesat, pertemuannya dari lorong wisata Ya, ini juga sudah sebenarnya kita lihat sampai iya sekarang ya, Pak? sangat mempengaruhi, Iya. ya, masyarakat yang di Lor itu diperdayakan untuk perekonomian yang di situ. Dan itu juga kita berharap itu akan konsisten terus Ya, ya, iya. Dan ini kalau dari peran Bapeda sendiri untuk menjaga supaya ini tetap konsisten seperti ini tuh ya, seperti kita apa, lakukan Pak? monitoring. Heeh. Nah, setiap 3 bulan kita lakukan monitoring terkait mengenai program strategis ini. Mhm. Ya, jadi semua SKPD kita kumpulkan, kemudian kita lihat bagaimana realisasi anggaran untuk program kegiatannya tahun ini. Mhm. Ya, kalau misalnya di triwulan ketiga dia masih di bawah 50%, ini menjadi catatan buat kita dan mengevaluasi apa kira-kira yang menjadi hambatan untuk kenapa realisasi anggarannya misalnya tidak sesuai. Mhm. Ya, nah, kemudian nanti kita rapatkan dengan TAPD, kemudian apa hambatannya kira-kira ini yang kita bantu untuk SKPD untuk sehingga kita harap akhir tahun ini semua program strategis itu bisa berjalan. Nah, Oke. tentunya ada juga hambatan yang terjadi. Tahun ini misalnya kita membuat apa namanya perencanaan program kegiatan misalnya ducting sharing. Ya, ducting sharing ini berupa kabel bawah tanah yang kita siapkan, ya, Mhm. untuk kemudian nanti kita kerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Nah, anggaran ini tidak jalan karena ternyata setelah kita evaluasi ini perlu kajian yang lebih mendalam untuk terkait mengenai perizinannya, terkait mengenai kewenangan lokasi jalannya. Nah, sehingga ini kita tunda untuk tahun depan. Ya, Oke. Oh, jadi ini masuk dalam proyek strategi sebenarnya yang ya, direncanakan untuk direncanakan, ya, 2024. tetapi karena ada hambatan, itu bisa Heeh. kita tunda. Hambatan di anggaran ya, Pak? Ya, baik itu anggaran, baik itu secara teknis. Hmm. Ya, secara teknis itu dalam arti mulai dari lokasinya, perizinannya, perencanaannya semua. Kalau tidak bisa berjalan ya kita tunda. Tapi kalau itu bisa berjalan, nah, itu tetap kita lakukan monitoring untuk sampai bisa mencapai tujuan di akhir tahun supaya bisa dikerjakan semua. Oke, kalau tidak dimasukkan dalam rencana di tahun berikutnya. Ya, kalau Oke. kita kaji apakah ini bisa ditunda, apakah ini bisa tidak bisa memang sama sekali dikerjakan, ya.
ataukah ini bisa dikerjakan sampai dengan akhir tahun. Itu tolong kita evaluasi per 3 bulan terus. Oke, tapi dari Utamanya dari presentasi, proyek strategis itu. tapi kalau dari presentasi masih jauh lebih banyak proyek strategis yang berjalannya Ya itu banyak. berkumpul Ya, pesat jalan sampai sekarang alhamdulillah dengan rata-rata semua ya. berjalan. Ya. Kemudian kemarin itu awal tahun seperti misalnya tadi saya katakan bahwa terkait mengenai ducting sharing, kemudian ada juga terkait mengenai pembuatan sirkuit atau matcha kan. Mm-mm. Nah ini karena melihat perizinannya dan apa namanya perencanaannya tidak terlalu Masih menghadapi bagus ya sedikit kendala. tantangannya, ya itu kita tunda lagi ya seperti itu. Jadi Oke, tidak semua bisa kita jalankan sebenarnya. Ya, tetapi catatan ini harus menjadi skala prioritas untuk dapat diselesaikan. betul. Tetap Ya, menjadi skala prioritas ya, untuk diselesaikan. Tapi kalau masih ada hambatan, ya. kendala, Kalau sebisa kendala mungkin, hukum ya atau tidak sesuai dengan regulasi, ya itu langsung kita apa tunda kita dulu. tunda sampai dengan sesuai dengan regulasi. Oke, tadi ini Pak, kita kembali lagi kan bicara tentang lorong wisata tadi. Ini yang Ya. paling lokal lah di kita ya. Kita berdayakan bagaimana orang-orang lorong supaya bisa mendatangkan, bisa memberdayakan Ya. orang-orang di dalam supaya bisa Meningkatkan menjadi faktor perekonomian. yang membuat perekonomian tumbuh. Ya, Ini pasti ada kaitannya dari sisi investasi. iya, Nah, dari sisi investasi Pak, kalau dari sisi investasinya bagaimana tren investasi asing dan juga domestik di Makassar pada tahun 2024? iya. Kalau kita lihat realisasi investasi, ya sebenarnya datanya ada di dinas penanaman modal ya. Hmm, Tapi ini berkolaborasi juga dengan Bapeda. Kita selalu melakukan monitoring. Tahun ini target dari realisasi investasi kita itu 6 triliun. hmm, Seperti dengan tahun lalu ada 6 triliun dan itu bisa kita realisasikan oke, ya. Nah, tentunya memang investasi ini sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian, kemudian harus ditopang dengan apa program strategis, oke, termasuk juga lorong wisata. iya, Cuman kalau lorong wisata ini lebih kepada pemberdayaan UMKM yang ada di dalamnya. Ya. oke. Karena ini kan di lorong ini kebanyakan adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Hmm. Nah ini yang kita perdayakan. Nah, namun kita Tapi tidak menutup kemungkinan juga ini akan membuat datangnya investor ya, domestik ya Pak? iya, iya, kita kerjasamakan, Ya, kita dikerjasamakan. kerjasamakan. Ya misalnya adanya penanaman modal yang lebih perusahaan yang lebih besar, itu Mhm. kita kaitkan misalnya Dengan bagian UMKM dan hubungan lorong. UMKM yang ada di Oke, lorong, kita kerjasamakan dengan mereka. Nah inilah yang bisa meningkatkan investasi kita juga. Ya kalau domestik itu lebih kepada nilainya kalau saya nggak salah 5 triliun lebih. Ya, oke, justru yang kurang ini adalah asing. dari asing. PMA kita itu nggak sampai dengan 1 triliun. Nah inilah tugas kita memang untuk selalu apa namanya melakukan promosi, ya Oke. melakukan promosi penanaman modal baik itu ke secara nasional ataupun dari ke negara-negara luar. Termasuk membangun image yang baik tentang Kota Makassar ya Ya, Pak. seperti itu. Kota Makan ini kan bagian juga dari membangun brand Iya, supaya betul. orang-orang mau datang ke Makassar untuk menikmati makanannya, ya Mhm. sehingga kita harapkan investasi dari sektor makan minum itu naik, Betul. kan seperti itu. Karena salah satu yang daerah yang paling terkenal dengan kulinernya kan Makassar Pak. Ya, jadi kota makan enak itu sebenarnya brand untuk meningkatkan pendapatan kita, Mhm. meningkatkan investasi yang ada di kota Makassar, ya sehingga pemberdayaan masyarakat lorong itu bisa berjalan. Oke, kalau sektor utama yang menjadi tujuan utama investasi di Makassar itu Banyak. Yang yang pertama, mana Pak? kalau kita lihat ada sektor pariwisata yang lagi sekarang yang itu posisi pertama untuk Hmm, investasi kita. Jadi para pengusaha mau berani menanamkan modalnya di Kota Makassar untuk sektor pariwisata, karena dia melihat mungkin usaha-usaha pariwisata ini sangat baik untuk dilakukan di Kota Makassar. pariwisata memang hampir di semua daerah menjadi penopang Ya, ya Pak yang paling utama dan ya, Makassar yang kita tahu juga tempat yang dengan tujuan wisata yang ya, banyak dan menarik, indah-indah dengan makanan-makanan yang enak-enak ini juga pasti menjadi salah satu sektor utama yang mendorong ya Pak di ya, pariwisata. ya. Selain pariwisata apa lagi Pak? Perdagangan, perumahan, sektor perumahan juga lagi meningkat.
kemudian sektor reparasi, pergudangan, telekomunikasi. Ya ini juga menariknya telekomunikasi juga masuk sebagai apa namanya realisasi investasi tertinggi di Kota Makassar. Ini menandakan bahwa memang Kota Makassar itu adalah kota yang tentu smart city. Ya, Ya tidak hanya kota maju ya pemerintahnya, Pak. tidak hanya pemerintahnya, tapi masyarakatnya juga sudah menggunakan aplikasi internet bahwa menjadi bagian dari hidupnya. Karena terlihat ya Pak, kalau dari sisi Terlihat, ya, telekomunikasi ini sangat berkembang. ya banyak banyak para pengusaha telekomunikasi datang menangkap di Kota Makassar. Berarti memang Kota Makassar ini sudah bagian menjadi smart city. Karena dari sektor telekomunikasi Ya, itu. Iya, eh, ini Pak, kita bicara tantangan nih. Tantangan utama tadi mungkin Pak Sul sudah singgung sedikit, mungkin kita lebarkan lagi lebih luas lagi tantangan utama yang dihadapi oleh investor dalam memasuki pasar Makassar, Pak. Ini yang paling utama sebenarnya apa? ya sebenarnya banyak. Ya, itu tadi yang pertama adalah pasti para pengusaha atau penanam modal ini memikirkan terkait mengenai pertama keamanannya. Iya. Ya, keamanan. Nah, ini memang tugas kita bersama untuk membranding Kota Makassar itu bahwa Kota Makassar itu selama ini aman dan tertib. Ya, Mhm. kalaupun ada banyak demonstrasi yang terjadi itu tidak mengganggu dari dunia usaha kita. Ya, kemudian dilihat juga dari segi misalnya infrastrukturnya. Ya, para penanam modal atau para investor melihat bagaimana infrastruktur di situ, bagaimana kesediaan listriknya, Mhm. airnya, kemudian bagaimana jalanannya, fasilitas bandara atau pelabuhannya. Kan kebetulan Kota Makassar memiliki bandara internasional, Iya. termasuk juga pelabuhan internasional. Kita memiliki juga jalan tol, ya. Kemudian kesediaan listrik kita, ya mudah sampai saat ini bisa menopang, termasuk juga dengan apa namanya fasilitas air kita. Mhm. Ya, saya kira Kota Makassar adalah salah satu kota yang memiliki iklim investasi yang baik untuk Tinggal menjadi PR kita sebenarnya Pak, bagaimana membangun branding yang baik ya tentang Kota Makassar, mengembalikan kepercayaan orang-orang tentang mungkin berita-berita, isu-isu yang beredar di luar sana yang sedikit banyak mempengaruhi. tugas kita adalah melakukan promosi Iya, promosi betul. investasi. Ya. Oke, baik Pak. Kita bicara tentang pembangunan Makassar lagi nih Pak. Eh, Bagaimana sebenarnya rencana pembangunan jangka menengah daerah ini Pak? Kita bicara Iya, PJMD. iya. Karena ini berhubungan dengan Benar, kan benar. sebentar lagi kita akan me- Ada pilkada. ada betul kita akan mendapatkan kembali, kita akan dipimpin kembali dengan wali kota yang Ya, baru. Nah, tentu saja ini pasti berdampak dengan rencana pembangunan yang ya, sudah dibuat oleh Bapeda. ya. Jadi memang tahun ini memang adalah tahun politik, ya. Hmm, Kenapa? Karena kita melaksanakan pemilihan kepala daerah ya, dan serentak, ya betul. serentak, termasuk pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota. Nah, ini menandakan bahwa nantinya di November ini setelah ada pemenang Betul. pilkada kita, maka kita wajib menyusun namanya rencana pembangunan jangka menengah Ya. atau RPJMD. Mm-mm. RPJM ini adalah penjabaran visi misi atau janji-janji wali kota terpilih nantinya. Dari visi misinya Ya, ya yang akan ya. kita dengarkan Nah ini nanti kan ya. sekarang ini kami dari Bapeda sudah selalu bersama-sama dengan KPU, ya, ini melakukan asistensi terkait mengenai visi misi dari calon-calon wali kota yang sekarang. Hmm. Ya. Apa yang diasistensi adalah bagaimana visi misi dari calon-calon kepala daerah ini harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang yang telah kita buat, kita tetapkan tahun ini. Mm-mm. Dan Harus termasuk sinkron juga, ya Pak. ya harus sinkron, termasuk juga dengan rencana pembangunan jangka menengah teknokratik. Hmm. Ya. Jadi, Oke. ya, jadi RPJMD teknokratik ini adalah yang memuat terkait mengenai isu dan permasalahan dan serta kondisi keuangan yang ada di atau perekonomian di Kota Makassar. Nah, ini menjadi patokan untuk menyusun visi misi dari calon-calon wali kota ini dan harus berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang yang Berarti akan ada kita patokan ya bagi ada, mereka nggak untuk bisa, memaparkan visi ya misinya. Harus nah, nggak bisa asal memahat visi misi yang tidak sesuai dengan nggak boleh rancang sesuatu yang baru kalau itu ya, di luar betul. daripada, kecuali mungkin ada tambahan sedikit bisa dimasukkan ke RPJMD, Ya harus sesuai dengan RPJMD kita. tapi tetap dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya, rencana jangka panjang. Ya, nah, itu harus itu menjadi acuannya. Ya, Oke. itu menjadi acuannya. Nah, dan kebetulan tahapan ini sudah kita lalui dan kita pastikan bahwa 4 kandidat dari
calon wali kota Makassar ini memiliki visi misi yang sudah sesuai dengan RPJMD atau RPJPD kita. Jadi kalau ada proyek yang belum selesai seperti yang tadi mungkin ada hambatan sedikit, ada kendala yang harus ditunda, ya calon kepala daerah kita yang baru ini nanti harus melanjutkan Ya, rencana tersebut sampai ya, benar-benar goal. program yang sesuai dengan janji-janji Betul. kepada masyarakat. Ya, Inilah nanti tugas kami. Ini sementara kami lagi mengumpulkan eh, Kasubag Perencanaan seluruh OPD yang ada di Kota Makassar untuk kita berikan workshop bimbingan untuk bagaimana cara menyusun Renstra atau rencana strategis dari setiap SKPD, karena ini adalah keberlanjutan atau penjabaran dari visi misi nantinya yang pemenang dari wali kota terpilih nantinya. betul. Ini tadi Bapak sempat nyinggung kan sudah naskah teknokrat ya. Ya. Kemarin tentang rencana ini. Pasti sudah ada sedikit yang bisa di-share mungkin Pak tentang perumusan pembangunan hingga ke tingkat bawah nanti terkait dengan visi misi calon kepala daerah kita yang baru. Iya, jadi ini berkaitan dengan RPJPD kita. Oke. Ya, RPJPD kita kan misalnya ada visi, ada arah kebijakan atau yang kita buat, ada misi yang kita buat, bahkan ada target-target indikator yang harus dipenuhi sampai dengan 20 tahun ke depan. Oke. Misalnya penurunan gas rumah kaca Ya. itu harus, terkait dengan transformasi digitalisasi itu harus, transformasi sosial, transformasi ekonomi, itu semua sudah harus menjadi acuan untuk dibuatkan penjabaran visi misi dari wali kota terpilih. Karena ya kita harapkan tentu saja calon wali kota, calon kepala daerah ini kan sudah tahu seperti apa rencana yang sudah dibuat sampai 20 tahun ke depan. Jadi mereka pasti akan memasukkan visi misi yang sinkron dan sesuai untuk Ya. dimasukkan dalam RPJMD nanti. Ya. Dan itu juga diatur di regulasi kita di Undang-Undang Nomor 2 bahwa seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang dibuat itu harus terkoneksi dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Jadi harus nyambung. Jadi harus Ya, nggak asal buat visi misi ya Pak, ya. berarti. Jadi nggak boleh daerahnya lain, pusatnya beda. Pusatnya Ini lain. harus imperatif. Jadi harus Dan sinkron. itulah makanya setiap membuat dokumen perencanaan itu kita harus diasistensi oleh pemerintah pusat supaya memastikan bahwa perencanaan ini sinkron sampai ke daerah. Oke, nah ini tadi Bapak sempat singgung nih salah satu faktor yang mungkin bisa menghambat dan menjadi perhatian penting bagi para calon investor untuk masuk ke Makassar. Ini kan juga tentang infrastruktur. Yeah. Nah, kalau dari Pak Sul sendiri melihat bagaimana perkembangan proyek infrastruktur di Makassar Pak pada tahun 2024 ini? Saya kira sangat baik. Ya, ada yang dari infrastruktur yang menggunakan APBD dan ada juga infrastruktur yang tidak menggunakan APBD tapi mekanisme investasi. Ya, untuk menggunakan APBD misalnya pembangunan jalanan tetap kita lanjut, kemudian perbaikan drainase, kemudian ya ada pembuatan CCTV lorong kita adakan, pembuatan rehabilitasi Karebosi ini yang sementara dikerja. Iya. Pembuatan mall pelayanan publik kita buat. Ya, jadi pembuatan mall pelayanan publik ini bahwa semua pelayanan publik yang ada itu disatukan di dalam satu naungan ya, gedung. satu gedung. Sehingga masyarakat bila ingin mengurus terkait pelayanan semua ada di situ. Jadi dimudahkan. Ya, Karebosi juga seperti itu, kita perbaiki di listriknya semua. Ada juga infrastruktur yang tanpa menggunakan APBD atau mekanisme investasi, misalnya PSL. Ya, PSL ini bagaimana sampah-sampah yang kita tumpukan itu kita ubah menjadi listrik. Ya, PSL ini mekanisme investasi yang tidak menggunakan APBD, tetapi ini mekanisme investasi kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah dan swasta ya. Ya. Oke. Gimana pengolahan sampah kita bisa menjadi energi listrik. Karena ini juga termasuk permasalahan yang cukup pelik ya Pak soal sampah ya. Iya, semua perkotaan Iya. pasti permasalahannya pasti mengenai sampah. Tumpukan Bagaimana sampah. pengolahan sampah Betul. ini
bisa diolah supaya bisa berguna. dan bisa Ya, mendatangkan investor, malah ya, bisa menjadi nilai nilai investasi yang investasi. bisa mengundang investor. Saya akan kembali pemirsa, saat ini Anda masih menyaksikan perbincangan kita di channel YouTube Solusi Media ID, dan juga tayangan ini disiarkan melalui Radio Venus 97,6 FM dan juga Radio RRI Makassar.